Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna dengan NIM 23102411075. Di sini saya akan mengutarakan tanggapan atau pendapat saya tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, tanggapan dan pandangan singkat tentang Muhammadiyah. Materi ini menjelaskan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang besar di Indonesia yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemilihan nama Muhammadiyah menunjukkan visi beliau untuk menarik perhatian masyarakat terhadap Islam yang murni dan rasional. Muhammadiyah berperan besar dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Perhatiannya terhadap pendidikan perempuan dan anak-anak menunjukkan inklusivitas gerakan ini sejak awal. Visi dan misinya yang berfokus pada tauhid, amar ma'ruf, nahi mungkar, serta pembaruan atau tajdid menjadikannya relevan dalam menjawab tantangan zaman. Keteladanan Ki Haji Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa dakwah yang dilakukan dengan kesabaran dan konsistensi bisa membawa perubahan besar di masyarakat. Selanjutnya, pandangan terhadap eksistensi dan kisar gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, ada kolonialisme merusak tatanan sosial dan ekonomi pribumi, menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan khususnya umat Islam. Yang kedua, adanya umat Islam menjadi korban utama kolonialisme, tapi juga aktor penting dalam perlawanan, contohnya Perang Padri, Diponegoro, dan lain-lain. Yang ketiga, ada politik etis Belanda justru memperdalam ketimpangan sosial dengan pendidikannya yang tidak merata dan menguntungkan elit tertentu. Yang keempat, lahirnya kelas menengah muslim pribumi atau pedagang, pengusaha, dan lain-lain menjadi cikal bakal perubahan sosial dan ekonomi di tengah keterpurukan bangsa. Yang kelima, Kiai Ahmad Dahlan muncul sebagai figur penting yang melalui pemikiran dan pengalaman internasionalnya menawarkan solusi atas keterbelakangan umat. Yang keenam, Muhammadiyah lahir sebagai reaksi progresif terhadap kondisi umat, membawa misi pembaruan Islam yang memajukan masyarakat. Yang ketujuh, gerakan ini tidak hanya keagamaan, tapi juga pendidikan, sosial, dan budaya, serta menjadi bagian penting dari kebangkitan nasional Indonesia. Selanjutnya, tanggapan mengenai bagaimana sebuah gerakan pembaruan Islam dapat lahir dari kesadaran kritis terhadap realitas sosial dan keagamaan umatnya. Yang pertama, ada momentum pembaruan yang visioner. Kelahiran Muhammadiyah pada November 1912, 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah merupakan bukti nyata dari semangat untuk kembali ke ajaran murni Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan ini menolak praktik-praktik yang menyimpang seperti syirik, bid'ah, dan khurafat serta menekankan pentingnya ijtihad dalam memahami agama secara mendalam. Ini menunjukkan betapa pentingnya keberanian untuk memperbarui tradisi keagamaan agar sesuai dengan zaman. Yang kedua, pendidikan sebagai pilar perubahan. Inisiatif mendirikan sekolah modern melalui gerakan Muhammadiyah yang mengintegrasikan pelajaran agama dengan ilmu umum merupakan langkah revolusioner. Hal ini tidak hanya mencetak generasi muslim yang taat secara spiritual, tetapi juga mampu bersaing dalam dunia modern. Pendidikan yang inklusif semacam ini telah terbukti menjadi fondasi bagi kemajuan umat, serta mengantarkan terciptanya masyarakat yang berperan terbuka dan progresif. Yang ketiga, kekuatan organisasi untuk transformasi sosial. Pembentukan Muhammadiyah bukan sekedar upaya penyucian ajaran Islam, melainkan juga sebagai alat untuk mengorganisir dan memobilisasi umat dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya. Dengan struktur organisasi yang tersusun dan visi keislaman yang transformatif, gerakan ini berhasil menginspirasi banyak lembaga sosial seperti PKU dan Aisyiyah. Disinilah peran Islam sebagai kekuatan aktif yang tidak hanya mengajarkan ritual, tetapi juga terlibat langsung dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, kepemimpinan yang mengedepankan ittihad.
Kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa reformasi keislaman harus berakar pada penafsiran ulang ajaran agama secara kritis dan kontekstual. Dengan tidak terpaku pada tradisi buta dan taklid, beliau mengajak umat untuk terus berpikir, mendiskusikan dan merefleksikan ajaran agama sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini merupakan pesan yang relevan bahkan hingga masa kini, di mana dinamika sosial membutuhkan pembaruan pemikiran secara berkelanjutan. Yang kelima, relevansi terhadap kondisi umat dan kemajuan bangsa. Sejarah Muhammadiyah mengajarkan bahwa pendidikan, pembaruan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi tantangan zaman. Semangat reformasi yang ditanamkan sejak awal mampu membuka jalan bagi terciptanya masyarakat yang tidak hanya religius secara spiritual, tetapi juga progresif dalam pengetahuan dan teknologi. Ini mengingatkan kita bahwa pembaruan dan kemajuan harus berjalan beriringan agar ajaran agama dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Secara keseluruhan, materi ini menekankan bahwa gerakan Muhammadiyah adalah manifestasi dari upaya pembaruan keislaman yang mengutamakan keseimbangan antara ketaatan spiritual dan kebutuhan praktis umat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang holistik ini memberikan inspirasi bahwa tradisi keagamaan bisa terus hidup dan berkembang dengan relevansi yang tinggi dan tengah arus modernisasi. Selanjutnya masuk di tanggapan tentang pembaharuan dunia Islam. Materi yang disampaikan menggambarkan gerakan melalui pembaruan Islam melalui Muhammadiyah sebagai respon terhadap kondisi umat yang mengalami kemunduran setelah masa keemasan. Gerakan ini tidak hanya berupaya mengoreksi penyimpangan dalam praktik keagamaan, tetapi juga mengantisipasi perubahan zaman dengan menerapkan ijtihad sebagai metode penafsiran yang kontekstual. Pertama, ada kembali ke akar keislaman. Inti dari pembaruan tersebut adalah kembali kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pendekatan ini dianggap sebagai jalan untuk membersihkan praktik keagamaan dari penyimpangan yang terjadi akibat pengaruh pemikiran dan praktik non-Islam. Dengan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah, gerakan ini menegaskan kembali fondasi keislaman yang murni. Yang kedua, modernisasi dan relevansi sosial. Selain aspek spiritual, materi ini menekankan pentingnya peningkatan dalam bidang akhlak dan muamalat duniawiyah. Pemikiran modernisasi di sini ditujukan untuk menyesuaikan praktik keagamaan dengan dinamika dan tantangan global seperti isu gender, pariwisata, dan filantropi. Penggunaan media populer seperti novel, komik, dan film merupakan strategi untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembaruan kepada masyarakat luar dan luas secara lebih mudah dicerna dan relevan dalam konteks kehidupan modern. Yang ketiga, kritik terhadap masa lalu dan harapan masa depan, mengacu pada kondisi kemunduran yang pernah dialami umat Islam seperti yang diuraikan oleh Lothrop Stoddard. Gerakan pembaruan ini merupakan respon atas krisis dalam pendidikan moral dan kepemimpinan. Dengan mengintegrasikan pemikiran tokoh-tokoh besar yang mendahului, pembaruan yang diharapkan tidak hanya mengoreksi kelemahan masa lalu, tetapi juga membentuk masa depan umat yang lebih kritis, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi, secara keseluruhan, pandangan ini menekankan bahwa reformasi dalam Islam haruslah seimbang antara pemurnian spiritual dengan adaptasi modern. Pendekatan ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai dasar sambil membuka ruang bagi inovasi yang mampu menyelaraskan ajaran Islam dengan perkembangan global. Selanjutnya, tanggapan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, keberagaman sumber sejarah. Materi ini menyoroti bahwa masuknya Islam ke Nusantara dapat dilihat dari beragam sumber, baik eksternal maupun internal. Sumber-sumber eksternal mulai dari catatan pedagang Arab, kunjungan Marco Polo dari Eropa, hingga keterangan dari para pengembara Cina dan pedagang Gujarat, menyiratkan bahwa aktivitas perdagangan dan interaksi antar budaya memainkan peran penting. Di sisi lain, bukti internal seperti para sasti dan makam ulama
menggambarkan bahwa nilai-nilai keislaman telah diresmikan dan diterima oleh masyarakat sejak masa awal penyebarannya. Yang kedua, metode penyebaran yang damai dan adaptif. Materi ini menguraikan berbagai cara penyebaran Islam di Indonesia, mulai dari perdagangan, perkawinan, pendidikan melalui pesantren, hingga dakwah para wali seperti Wali Sanga. Pendekatan yang bersifat damai dan inklusif ini memungkinkan Islam berakulturasi dengan adat istiadat lokal tanpa memaksakan perubahan secara drastis. Misalnya penggunaan media budaya seperti wayang dan lagu tradisional yang diwarnai nilai-nilai Islami merupakan strategi adaptasi yang mempermudah penyerapan ajaran baru oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, peran lembaga pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan melalui pesantren dan pendekatan kebudayaan memainkan peran sentral dalam penyebaran Islam. Pesantren tidak hanya menjadi pusat ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter dan pemupukan nilai-nilai keislaman. Begitu pula pemanfaatan seni budaya seperti tontonan wayang yang diberi narasi Islami memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal Islam secara lebih mudah dan menyenangkan, sehingga ajaran tersebut lebih cepat diterima. Yang keempat, perlawanan dalam organisasi Islam dalam sejarah kemerdekaan. Dalam menghadapi penjajahan, nilai-nilai dan semangat persatuan yang diusung oleh Islam turut berperan dalam perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Organisasi-organisasi seperti Serikat Islam yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Hostjokroaminoto menunjukkan bahwa nilai keislaman dijadikan sebagai basis untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan di masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Strategi perlawanan Islam mengandalkan organisasi formal dan mobilisasi masyarakat melalui pendidikan serta dakwah yang semakin memperkuat identitas nasional. Yang kelima, dinamika proses islamisasi dalam konteks sosial budaya. Proses islamisasi di Nusantara ternyata berlangsung melalui jalur yang kompleks dan berlapis. Interaksi antara nilai-nilai Islam dan kekayaan budaya lokal yang telah dipengaruhi oleh animisme, dinamisme, dan kepercayaan tradisional menghasilkan suatu bentuk keislaman yang unik dan khas. Keterbukaan dalam penyampaian ajaran, kemudahan syarat masuk Islam hanya dengan mengucapkan syahadat, serta pengakuan di atas nilai kesetaraan sosial turut mempercepat proses penerimaan ajaran tersebut oleh masyarakat yang multikultural dan beragam tradisi. Selanjutnya, tanggapan tentang sejarah berdirinya Kemuhammadiyaan. Yang pertama, konflik antara pendidikan barat dan nilai lokal. Materi ini menggambarkan situasi kompleks pada paruh kedua abad 19 di mana pendidikan barat mulai diperkenalkan kepada pribumi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mendukung kekuasaan kolonial. Di satu sisi, pendidikan tersebut menciptakan mobilitas sosial dan melahirkan kelompok intelektual serta profesional yang kemudian menjadi motor perubahan. Di sisi lain, keberadaan pendidikan barat juga memicu sikap antipati dari kalangan umat Islam yang melihatnya sebagai produk kolonial dan simbol kekuasaan asing. Pandangan ini menunjukkan adanya dualisme dalam memandang modernisasi, yaitu antara keinginan untuk mengembangkan pengetahuan dan kekhawatiran atas pengaruh nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi dan ajaran Islam. Yang kedua, dinamisnya perubahan sosial dan ekonomi. Perkembangan aktivitas ekonomi dan urbanisasi yang pesat pada akhir abad 19 dan awal abad 20 menciptakan tekanan yang semakin besar bagi masyarakat pribumi. Persaingan antara produk impor dan lokal serta ketidakstabilan ekonomi struktural memaksa sebagian kalangan untuk mencari alternatif melalui pendidikan dan organisasi sosial. Meskipun kesempatan pendidikan barat terbatas dan lebih diarahkan kepada elit, dinamika ini membuka ruang bagi munculnya ide-ide baru yang pada akhirnya turut mempengaruhi kesadaran politik dan sosial. Disinilah muncul dorongan untuk menemukan jalan tengah antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai keislaman.
Yang ketiga, kelahiran Muhammadiyah sebagai respon reformasi. Di tengah tekanan politik, ekonomi, dan sosial, serta kecemasan atas kemerosotan pengalaman Islam yang bercampur dengan unsur bid'ah dan taklid, Ahmad Dahlan muncul sebagai tokoh reformasi yang mencari solusi. Pendiriannya terhadap Muhammadiyah jelas merupakan respons terhadap kondisi zaman, suatu upaya untuk mereformasi pemikiran dan praktik keagamaan melalui pembaruan pendidikan dan penyebaran dakwah yang lebih murni, dengan nabi yang merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah diharapkan menjadi cerminan nilai-nilai akhir zaman yang mampu membawa umat menuju pemurnian ajaran dan peningkatan kualitas sosial keagamaan. 4. Sinergi antara tradisi dan modernitas. Pendekatan yang diusung oleh Muhammadiyah, sebagaimana dijelaskan dalam materi, mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan modernitas. Meskipun terdapat tekanan dari pihak kolonial serta konflik internal di kalangan umat, pemikiran para tokoh pembaruan seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha berhasil mendorong terbentuknya kesadaran kritis. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat untuk mengevaluasi kembali praktik keagamaan yang telah menyimpang dan untuk membuka ruang bagi ijtihad dan pembaharuan yang berpijak pada semangat pembaruan Islam. 5. Implikasi sosial politik dalam konteks perlawanan. Materi tersebut juga menunjukkan bagaimana dinamika internal di kalangan umat Islam yang diwarnai oleh konflik antara kaum tua dan kaum muda, turut dipengaruhi oleh kebijakan kolonial yang membagi-bagi lapisan masyarakat berdasarkan suku dan status. Strategi pemisahan antara Islam dan politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial akhirnya tidak mampu meredam semangat perlawanan. Dalam konteks itulah muncul organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, dan kemudian Muhammadiyah menjadi bagian dari perjuangan melawan dominasi kolonial sekaligus sebagai upaya untuk mengembalikan kemurnian ajaran Islam. Melalui rangkaian perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks, terbentuklah suatu gerakan pembaruan yang tidak hanya berfokus pada perubahan internal umat Islam, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap dinamika perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Pembentukan Muhammadiyah merupakan wujud konkret dari keinginan untuk menegaskan identitas keislaman yang autentik, sambil tetap terbuka terhadap inovasi pendidikan dan gagasan modern demi kemajuan masyarakat. Jadi, materi ini memberikan gambaran yang sangat komprehensif mengenai kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan di Indonesia menjelang dan saat berdirinya Muhammadiyah. Kita bisa melihat bahwa lahirnya Muhammadiyah bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara spontan, melainkan sebagai reaksi dari berbagai tekanan kolonial, ketidakadilan sosial, serta kondisi umat Islam yang mengalami stagnasi pemikiran dan krisis pemahaman terhadap ajaran agamanya. Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh sentral tampil sebagai sosok pembaru yang sangat peduli terhadap nasib umat Islam. Keberaniannya menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pendekatan organisasi modern adalah langkah visioner yang tidak hanya menjawab kebutuhan zamannya, tetapi juga membawa arah baru dalam perjuangan umat Islam Indonesia. Selanjutnya, saya melihat bahwa Muhammadiyah memiliki peran yang sangat strategis dalam menghidupkan kembali semangat keislaman yang murni, serta mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendekatan pendidikan, sosial, dan dakwah. Organisasi ini menjadi jembatan antara nilai-nilai keislaman dan tuntunan modernitas yang pada masa itu seringkali dianggap bertentangan. Pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah tidak hanya membawa perubahan di bidang keagamaan, tetapi juga memperkuat fondasi kebangsaan dan identitas umat Islam di tengah tekanan kolonialisme dan tantangan zaman. Materi ini juga memberikan gambaran yang sangat komprehensif mengenai latar belakang berdirinya Muhammadiyah, baik dari sisi internal umat Islam maupun pengaruh eksternal yang datang dari penjajahan dan modernisasi Barat. Saya memandang bahwa berdirinya Muhammadiyah bukan sekedar gerakan keagamaan biasa,
tetapi merupakan reaksi cerdas dari progresif dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap kondisi keumatan dan kebangsaan pada masa itu. Dan secara keseluruhan, saya melihat Muhammadiyah sebagai tonggak penting dalam sejarah pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada ibadah ritual, tetapi juga pada aspek sosial, pendidikan, dan pemikiran yang menjadikannya relevan hingga kini. Langkah-langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merespon kondisi zaman patut menjadi inspirasi bagi generasi saat ini, bahwa perubahan tidak bisa ditunda dan harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Baik, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.